Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini Iyo Irwan akan membagikan contoh SK atau surat keputusan paguyuban wali murid. Nah, ini berkaitan dengan atau selaras dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Apa yang perlu kita pahami sebelum kita melihat contoh dari SK Paguyuban Wali Murid ini? Kita perlu tahu yang pertama adalah pengertian Paguyuban Wali Murid, yang kedua adalah tujuan Paguyuban Wali Murid, yang ketiga tugas Paguyuban Wali Murid, dan yang keempat adalah keanggotaan Paguyuban Wali Murid. Apa yang dimaksud dengan Paguyuban Wali Murid? Paguyuban Wali Murid ini sebenarnya adalah organisasi non-formal yang terdiri atas para orang tua atau wali peserta didik di suatu sekolah yang dibentuk untuk menjalin kerjasama, komunikasi, dan partisipasi aktif antara pihak sekolah dan keluarga dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Jadi di sini artinya paguyuban ini adalah organisasi yang dibentuk oleh para wali murid atau orang tua. Jadi isinya hanya orang tua murid yang masih aktif ya. Selanjutnya, apa tujuan dibentuk paguyuban wali murid? Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung kegiatan belajar siswa. Jadi dengan adanya paguyuban ini nanti ada jembatan antara sekolah dengan orang tua, karena paguyuban nanti bisa menjadi koordinator ya, yang bisa mengkomunikasikan program-program sekolah, sedangkan dari wali murid jika ada ide atau gagasan bisa dibawa oleh paguyuban ini dan disampaikan ke sekolah. Tujuan yang kedua adalah mendorong partisipasi aktif orang tua dalam program sekolah. Nah, dengan adanya paguyuban wali murid ini diharapkan nanti paguyuban yang terbentuk menjadi koordinator dan nanti adalah sebagai motor penggerak yang bisa mengaktifkan wali murid jika ada program-program sekolah seperti mungkin parenting, kemudian nanti adalah kegiatan rapat pleno, kemudian kegiatan gathering atau kegiatan-kegiatan lainnya. Paguyuban ini nanti bisa sebagai koordinator, bisa menjadi motor penggerak, sehingga nanti orang tua itu bisa aktif karena nanti ada yang mengomandoi seperti itu. Yang ketiga, tujuannya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan dan perkembangan karakter anak. Nah, ini agar orang tua itu sadar bahwa pendidikan itu bukan sepenuhnya hak dari atau kewajiban dari sekolah saja, terutama di sini orang tua agar tumbuh rasa kesadarannya bahwa perkembangan anak, pendidikan anak, karakter anak itu semuanya dibentuk dari 3 lingkungan, yaitu keluarga, masyarakat, dan sekolah. Jadi tidak semuanya hanya bertumbuh pada satu pihak saja, dari sekolah saja. Dengan adanya paguyuban ini, tentunya dengan sering adanya sharing, kemudian diskusi, kemudian ada curah gagasan, maka orang tua menjadi sadar dan paguyuban ini bisa memberikan pengertian kepada orang tua murid yang lainnya bahwa peran penting orang tua itu di rumah sangat penting, mengingat anak itu ada di rumah jauh lebih lama dibandingkan di sekolah. Dan tujuan yang terakhir adalah menjalin kebersamaan dan solidaritas antar orang tua murid. Jadi dengan adanya paguyuban ini tentunya orang tua itu juga bisa menjadi solid. Tentunya mereka akan membentuk lingkungan sekolah yang nyaman, kondusif seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya perselisihan antar wali murid. Jadi kalau ada gesekan-gesekan bisa diselesaikan di paguyuban, kemudian bisa juga dengan sekolah seperti itu. Lalu, apa tugas paguyuban? Yang pertama adalah menjadi penghubung antara orang tua dan pihak sekolah dalam menyampaikan aspirasi, ide, maupun masukan untuk kemajuan pendidikan. Yang kedua adalah membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian yang ketiga, turut serta dalam kegiatan sekolah seperti peringatan hari besar, lomba, outing kelas, atau kegiatan sosial.
Yang keempat, membantu melaksanakan kegiatan kesiswaan yang memerlukan dukungan orang tua, baik secara tenaga, waktu, maupun materi. Yang kelima, mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam memantau perkembangan belajar anak di rumah. Yang keenam, mengadakan pertemuan atau diskusi yang membahas perkembangan akademik dan karakter siswa. Ketujuh, berpartisipasi dalam kegiatan pembiasaan positif seperti gerakan literasi, kebersihan, kejujuran, kedisiplinan. Yang kedelapan, bekerja sama dengan sekolah dalam menegakkan tata tertib dan nilai-nilai moral siswa. Yang kesembilan, mengadakan kegiatan sosial seperti bakti lingkungan, santunan, atau kegiatan kebersamaan lainnya. Yang kesepuluh, menjadi wadah silaturahmi dan saling membantu antar orang tua siswa. Yang kesebelas, membantu sekolah dalam memperbaiki atau menambah fasilitas penunjang pembelajaran tanpa bersifat wajib atau memaksa. Jadi ini bisa dilakukan oleh paguyuban wali murid ya. Selain jadi koordinator, kemudian jadi wadah, bisa juga menjadi penghubung, dan lain sebagainya. Tentunya adalah demi kemajuan siswa atau murid, yang nantinya akan kembali kepada orang tua murid itu sendiri. Dan tentunya sekolah juga merasa terbantu dengan adanya paguyuban wali murid yang aktif. Lalu, bagaimana keanggotaan paguyuban wali murid itu? Yang jelas adalah seluruh orang tua atau wali peserta didik yang masih aktif bersekolah di satuan pendidikan tersebut. Jadi, bukan yang anaknya sudah lulus, hanya anak yang masih sekolah di situ. Jadi kalau SD ya kelas 1 sampai 6, kalau SMP ya kelas 7 sampai kelas 9, kalau SMA berarti kelas 10 sampai kelas 12 itu. Kalau sudah keluar dari sekolah, maka secara otomatis juga bukan menjadi anggota paguyuban wali murid lagi. Dan yang kedua, keanggotaannya bersifat otomatis dan sukarela tanpa proses seleksi. Jadi tidak perlu ada seleksi, semuanya otomatis. Kalau siswanya sudah sekolah di situ, maka sudah menjadi anggota paguyuban. Dengan catatan di sekolah itu memang ada paguyubannya. Yang ketiga, semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kegiatan paguyuban. Jadi semuanya berhak untuk mengajukan ide, saran, kritik, kemudian ikut serta, berpartisipasi, aktif. Jadi tidak ada yang dispesialkan ya. Kemudian yang keempat, paguyuban biasanya memiliki struktur organisasi sederhana. Bisa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, atau jika mau lebih mungkin ketua, wakil ketua, sekretarisnya ada 2 atau bendaharanya ada 2. Tergantung dari jumlah siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, kita lanjutkan untuk contoh SK paguyuban wali muridnya. Nah, ini adalah tampilan contoh untuk SK atau surat keputusan kepala sekolah terkait pengurus paguyuban orang tua. Nah, kita mulai dari yang pertama. Di sini nanti bisa diberi kop sekolah ya. Kop sekolahnya seperti apa yang berlaku di pemerintah daerah masing-masing. Biasanya ada aturan tersendiri. Kemudian nomor penomoran surat juga disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian kita awali dengan menimbang. Nah, di sini bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, bahwa agar kegiatan tersebut pada butir A dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk kepengurusan paguyuban orang tua atau wali murid. Kemudian memperhatikan konsideran SK-nya, dasar hukumnya mulai dari UU nomor 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas, kemudian PP nomor 4 tahun 2022 yang merupakan pengganti atas PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian Peraturan Menteri nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, kemudian Peraturan Menteri Permendikbud nomor 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok,
Kemudian Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Nah, itu adalah dasar hukum untuk membuat dari paguyuban ini. Nah, kemudian mengingat ini hasil rapat kerja sekolah dengan pembentukan pengurus paguyuban tanggal berapa misalkan, kemudian memutuskan poin-poinnya. Pertama, diktum pertamanya membentuk pembentukan paguyuban orang tua bagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini. Kemudian surat keputusan ini berlaku selama 1 tahun pelajaran. Jadi nanti pastikan paguyuban orang tua ini di kelas 1 itu kan nanti akan berubah jadi kelas 2. Jadi akan dilakukan perbaruan tiap tahunnya. Kemudian diktum ketiga, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, kemudian ditetapkan di mana, misalnya ini kabupatennya, kemudian tanggal berapa, dan kepala sekolah. Silahkan di sini sesuaikan dengan di Pemda masing-masing. Di tempat kami adalah nama kepala sekolah tanpa gelar, tanpa NIP. Kemudian tembusannya kemana? Bisa ke kepala dinas, bisa ke korwilnya, bisa komite, bisa ke arsip. Kemudian ini susunan pengurusnya. Di kelas 1 mungkin ada ketua, wakil, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, begitu juga di kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 juga sama, dan ditandatangani kepala sekolah. Lalu di sini juga disebutkan tugas kepengurusannya dari paguyuban orang tua. Nah, mulai dari yang pertama sampai yang ke-12 ini adalah menghadiri dan berperan aktif dalam setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jadi kalau sekolah memiliki kegiatan, pengurus paguyubannya diundang, mungkin juga bersama komite sekolah. Yang kedua, mengikuti kegiatan orang tua atau wali, nah seperti parenting, outing kelas, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga, bisa menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. Misalnya kalau dulu ada kegiatan P5 ya, mungkin bisa dari orang tua. Nah, sekarang juga ada kegiatan kokurikuler tentang gerakan 7 anak Indonesia, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu juga bisa diambilkan narasumbernya dari orang tua, misalkan bagaimana tidur cepat, kemudian bangun pagi, kemudian berolahraga, senam, itu bisa dari narasumbernya dari orang tua atau paguyuban. Kemudian yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pembelajaran. Ini jika sekolahnya ada kegiatan pentas seperti gelar karya atau gelar potensi, paguyubannya bisa menghadiri. Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya. Jadi bisa saja jadi narasumber tadi ya, kemudian membantu baik tenaga, pikiran maupun materi. Kemudian yang keenam, bersedia menjadi anggota komite sekolah. Mengingat komite sekolah itu kan 50% dari orang tua yang masih aktif ya, berarti bisa saja anggota paguyuban ini menjadi anggota komite sekolah, tapi tidak semuanya, pasti hanya beberapa. Yang ketujuh, berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah. Nah, jadi ketika komite sekolah juga memiliki kegiatan, maka paguyuban ini juga aktif mendukung kegiatan yang diselenggarakan komite sekolah. Jadi nanti paguyuban dan komite ini berbeda ya. Kalau paguyuban itu hanya khusus orang tua yang aktif, sedangkan kalau komite itu bisa jadi orang tua yang aktif, tokoh pendidikan, kemudian orang-orang yang concern atau peduli dengan pendidikan. Kemudian yang ke-8, menjadi anggota tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, bisa kita libatkan salah satunya ya, mengingat TPPK itu kan ada dari guru, ada komite, ada dari orang tua.
Nah, kita bisa masukkan salah satu dari pengurus paguyuban orang tua. Kemudian berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, pornoaksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa di sekolah, rumah, atau masyarakat. Jadi bisa memberikan edukasi pada anak-anaknya bahwa kegiatan seperti narkoba, psikotropika, zat adiktif, pornografi, pornoaksi ini orang tua juga harus peduli ya, ngecek HP anak tersebut, kemudian lihat bagaimana anak-anak berpakaian, itu juga harus dari orang tua yang harus lebih aktif, karena di sekolah pasti semuanya sudah diatur dengan seragam, tapi kalau di rumah kan orang tua yang bisa mengatur kebebasan anak itu. Kemudian yang ke-10, memfasilitasi dan atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter anak di satuan pendidikan. Jadi orang tua juga harus bisa memberikan teladan terkait dengan kegiatan karakter. Ke-10, bersama dengan guru menyepakati kegiatan pendampingan belajar anak. Nah, mungkin ada kegiatan pendampingan seperti tambahan pelajaran, kemudian bisa kunjungan, dan lain sebagainya. Yang ke-12, bersama-sama dengan guru dan sekolah menciptakan iklim belajar yang nyaman bagi anak. Jadi semuanya akan dikondisikan, dikoordinasikan. Jika ada segala sesuatu yang terjadi, paguyuban orang tua ini bisa berdiskusi. Misalnya kalau ada terjadi kasus kekerasan, tidak serta-merta langsung menyalahkan sekolah, semuanya harus dilihat bagaimana prosesnya, kemudian sebab musababnya apa, kemudian bagaimana nanti solusinya, semuanya dibahas bersama, dicari solusinya bersama. Nah, itu adalah tugas dari pengurus paguyuban pendidikan, dan ini nanti tugasnya juga ditandatangani kepala sekolah. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan contoh SK pengurus paguyuban orang tua atau wali murid. Semoga informasi yang sederhana ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Tonton terus, ikuti terus video dari channel Iyo Irwan. Jika channel ini memberikan manfaat, tetap dukung ya, dan sebarkan jika ada kebaikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Iyo Irwan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.